Belum cakep. Kenapa tadi saya salah kok nggak dijawab? Maaf, saya salah. Apa busana saya mirip pastor? Kalau ini tiang Islam loh, Bu. Nggih. Nek ada orang Islam, nek ada orang Islam urut salam wajib ya. Lah tadi kok tidak dijawab kenapa? Belum genap. Belum genap. Kurang. Nggih, kurang lengkap. Kurang panjang ya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Menawi enggak ada karet di karet. Ini serius. Serius. Sampai teh, Mbak. Sampai teh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Tsumma sholatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa addim wa karrim wa majid ala habibina al-Mustafa Abul Qasim sayyidina wa maulana Muhammad al-miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil halana ila ahsanil hal bijahi maula bilal amin ya rabbal. Hadirin wal hadirat, mustami'in wal mustami'at, para bapak, para ibu rahimakumullah. Wabil khusus kepada segenap para alim, para ulama, para ustadz, khususipun Ustadz Mahmudi, Ustadz Usman, Ustadz Eko Nugroho, Ustadz Anton, dan tamu kehormatan kita Ustadz Gus Emil saking Ponorogo. Dan kepada para ibu-ibu yang berbahagia, khususnya panitia penyelenggara Ibu Musri, dan juga kepada para ketua-ketua majelis, ada juga Ibu Ketua PCI Muslimat Hongkong, Ibu Haja Amelia, dan kepada segenap para tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah wa syukurillah, kita di sini berkumpul bersama-sama dalam suatu acara, yaitu memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-70, yang ke-80.
Wis ora usah nyalah-nyalahne kiai. Wis salah ora dijawab sik disalahne. Dan juga menyambut Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat barokahnya. Alhamdulillah kita semua berkumpul bersama-sama di dalam salah satu majelis yang mulia, mengenang kelahiran manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Gusti Allah, Zat yang Maha Mulia. Mudah-mudahan kita juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya bisa berjumpa dengan manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ghnimir arwaha minna biliqa khairil anami, dan muliakanlah ruh kami wahai Allah, supaya bisa berjumpa dengan khairul anam, sebaik-baik manusia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah kita meninggalkan majelis ini, mudah-mudahan ya Allah semua dosa kita diampuni oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Barangkali ada yang sumpek, mudah-mudahan hatinya dilampangkan oleh Allah. Barangkali ada yang sakit, mudah-mudahan penyakitnya dicabut oleh Allah, diganti dengan kesembuhan yang sempurna. Barangkali ada yang punya utang, mudah-mudahan sing utangi lali. Nek didelok sapa dhewe kakek utang kabeh. Mudah-mudahan hutangnya lunas, amin Allahumma amin. Pengumuman ada permohonan doa, mungkin ini kok innalillahi mungkin mboten 7 hari. Permohonan doa untuk adik kami Bowo Widianto bin Boyman yang bertepatan 7 harinya. Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Juga adik Rosa Saputri, Allah maghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Bisyirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin Allahumma amin. Jenengan tahu mubadir enggak? Mubadir. Mubadir itu termasuk perbuatan Sia-sia. Muspro. gimana? Muspro. Boten mirun. Ya salah sing duwe salon. Kita sambung. Disambung. Kok iso ya? Gimana? Oh berarti ki salonnya. Halo. Salonnya dhewe ya berarti. Protokol. Allahumma sholli ala Muhammad. Soale iki nang kene Mas suarane yo di kono ora krungu ancenan. Ada salon yang khusus di itu enggak? Salone dalam meja kono wayahe. Sound sistemnya Allahumma sholli ala Muhammad. Jenengan tahu mubadir? Tahu mubadir? Tahu. Mubadir itu perbuatan yang sia-sia. Supaya mejanya nggak mubadir. Mejanya kan tempat kue toh. Ini kan mejanya nggak ada kue toh. Mubadir, nggih. Kono jajan. Jajan. Jangan ramai tembakan. Buah. Kue di atas meja. Meja yang atas. Malah meja yang atas. Salah. Ya bener lah di
hotel iki di ono ora. Hotel dhuwur ae wak dhewe mek aku gak perlu di ono. Lah wis salone nang kene. Lah ya dirungokno dhewe. Sing ngarep wis dirungokno langsung. Iya. Wis dipecet ngesel nih delon. Bismillah. Nggak jadi mubadir, mejanya buat tempat mic. Alhamdulillah wa syukurillah para rawuh, kita semua menghadiri acara ini. Acara pagi ini mempunyai dua makna, yaitu makna nasionalis, yang kedua makna agamis. Makna nasionalis yaitu kita di sini diajari untuk cinta terhadap negara. Kita di sini memperingati kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-8. Yang kedua, makna agamis, kita di sini diajari untuk cinta terhadap agama. Kita di sini menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka inti daripada acara ini, cintailah negaramu tanpa merusak agamamu, dan cintailah agamu tanpa merusak negara. Kira-kira cocok boten? Jadi seimbang nggih? Ya, acara pada hari ini ya peringatan kemerdekaan Republik Indonesia, juga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang kami hormati, Sip. Leger. Wes. sambut. Pak Operator. Acara ini acara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-8. Kita patut bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, kita ini lahir di Indonesia, lahir dalam keadaan Indonesia sudah merdeka. Umpamanya kita lahir 90 tahun yang lalu, pasti jenengan masih pegang ketepil. Jenengan pasti masih pegang ketapel. Kalau bahasa Malang insya Allah tahu. Balik diprotes muliailah. Kalau umpamanya jenengan lahir 90 tahun yang lalu, jenengan pasti masih megang bedil, berjuang untuk mengusir penjajah dari Republik Indonesia. Kita lahir procot dalam keadaan Indonesia sudah merdeka, sehingga kita bisa pengajian dengan bebas, bisa sholawatan dengan bebas, bisa bebas, bisa siti gosaan dengan bebas. Suwe-suwe tambah. Bisa istighosah dengan bebas. Alhamdulillah. Karena kita dilahirkan di Indonesia, yang mana Indonesia adalah tanah yang paling subur, tanah yang paling makmur. Saking suburnya, Syekh Mahmud Saltut, guru besar Al-Azhar Kairo Mesir, mengatakan Indonesia qit'atun minal jannah. Indonesia adalah serpihan-serpihan dari surga. Lek cara bahasa Inggris, Indonesia niku cuwilane surga. Indonesia adalah cuwilan-cuwilan saking surga. Kenapa? Karena Indonesia sangat makmur. Maka jenengan berkumpul memperingati daripada kemerdekaan Indonesia, itu termasuk rasa syukur yang paling tepat. Yang paling tepat lagi, kita berikan Al-Fatihah kepada para pejuang-pejuang kemerdekaan. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
metu wedok. Orang mubadir. Ya mubadir kesian mejanya mubadir ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lahir di Indonesia dalam keadaan Indonesia telah merdeka. Lalu bagaimana rasa syukur berbahagia saking bahagianya merdekanya Indonesia, terus mengadakan seperti lomba-lomba? Bagaimana ya lomba-lomba, silakan saja. Tapi harus pilih-pilih. Ada lomba yang boleh, ada lomba yang tidak boleh, bahkan itu haram, berdosa. Lomba apa? Lomba panjat pinang. Tidak boleh, itu haram, berdosa. Lah kok berdosa? Harusnya dipinang dulu baru dipanjat. Harusnya dipinang dulu baru kalau dipanjat dulu baru dipinang. Paham? Allahumma sholli ala Muhammad. Dan sekaligus kita di sini memperingati kelahiran manusia yang mulia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokahnya Gusti Kanjeng Nabi. Kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Maka kalau kita ambil riwayat di dalam Sibtu Duror, begitu ada percakapan antara sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansori bertanya kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ di Sibtu Duror dikatakan, ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwala syai'in khalaqallahu qabla al-asya. Dijawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Ada sahabat namanya Jabir bin Abdullah Al-Ansori. Jabir bin Abdullah Al-Ansori ini bertanya, ya Rasulullah, bi abi wa ummi, demi bapak dan ibuku. Jadi orang Arab zaman dulu itu kalau sudah bersumpah membawa nama bapak dan ibu, itu termasuk bahasan yang sangat-sangat penting, sangat darurat. Bahasa Inggrisnya detemenanan. Ini urgent, ini penting ya Rasulullah, demi bapak dan ibuku. Akhbirni, kabarkan kepada aku apa yang pertama kali diciptakan oleh Gusti Allah sebelum Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sesuatu. Apa? Dijawab, ya Jabir, innallaha khalaqa qabla al-asya nura nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri. Wahai Jabir, yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum Allah menciptakan segala macam sesuatu, yaitu nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kan nur Muhammad ini kan jadi qasidah sholawatan. Mungkin yang ada tahu sholawatnya, Sallu ala nuril ladhi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu perjalanan daripada nur ini, nur tersebut dititipkan ke sulbi Adam. Min sulbi Adam wa Nuhin wa Ibrahim hatta awsalathu yadul ilmil qadim
ila man khassasathu bitakrimi abil karim Abdullah bin Abdul Muthalib bil qadril adim. An-Nur tersebut ditaruh di sulbinya Nabi Adam. Dari Nabi Adam turun ke Sid, turun ke Nabi Nuh, turun ke Ham, turun ke Ibrahim, turun ke Ismail, sampai ke Abdul Muthalib, sampai ke Abdullah bin Abdul Muthalib, yang mana Abdullah tersebut adalah ayahanda dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan Abdullah ini dibuat syair-syair. Jenengan yang jawab ya. Nabi putra Abdullah, harus pakai manis-manis gitu. Kalau enggak gini, dia terus. Jadi untuk pengaturan volume cukup dengan. Nanti kalau gini terbang ya. Kalau gini turun ya. Kalau gini piye? Nabi putra Abdullah Nabiullah. Saya mau tanya Bu, terus terang mawon nggih. Ketika jenengan menyebut asma Muhammad, kira-kira hati jenengan adem napa mboten? Ah, tenane. Kira-kira jenengan menyebut asma Muhammad, hati jenengan marem apa enggak? Karena nama Muhammad adalah nama yang dipilih oleh Gusti Allah, yang namanya disandingkan dengan namanya Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Umpamanya nama Muhammad kita bersolawat dengan selain nama Muhammad, jadinya nggak bakal enak. Jadinya nggak bakal. Umpamanya sallallahu alaihi. Jangan yang jawab ya. Kalau umpamanya nama Muhammad diganti dengan Pak Eko, jangan jawab ya. Batu Nusa Tabuan, sallallahu alaihi. Enak betul. Lagi ya. Ya Habibi ya. Coba ganti Mahmudi. Ya Habibi ya.
ngomong. Boten nggih. Memang yang pas untuk kita puja tiada lain tiada bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jenengan Pak Eko, Pak Mahmud ini enggak merasa dikatakan yo Habibi kekasihku sakmene kok kene lho, Pak. Nanti ada yang marah enggak tahu. Resiko dari wong ganteng ngono iku. Allahumma sholli ala Muhammad. Kenapa kok enak? Kenapa kok selaras? Kenapa kok bisa membuat adem di dalam hati? Karena nama Muhammad adalah nama yang dipilih oleh Gusti Allah langsung untuk bersanding dengan namanya La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada seorang Kristen tapi cerdas, Bu. Ada seorang Kristen tapi cerdas, namanya Michael Hart. Iki lek wong gak biasa mangan keju gak iso kok ngene. Lek golongane mangan gatot, telo gak iso. Coba saya pegang Michael Hart. Michael Hart ini seorang Kristen yang cerdas. Beliau menulis buku yang dikasih judul 100 tokoh dunia. Mulai zaman Nabi Adam sampai zaman sekarang ditulis siapakah orang-orang yang terhebat diurut. Di situ ada Nabi Ibrahim, di situ ada para nabi, di situ ada para raja-raja, termasuk Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu. Ya. Thomas Alva Edison, Thomas Alva Edison yang menemukan bola lampu. Di situ ditulis juga urutan selanjutnya ada yang menemukan listrik. Ada juga Lord Baden-Powell, bapak pramuka kita. Banyak di situ. Ada juga orang Cina yang menemukan alat jahit. Pokok orang-orang yang terhebat tokoh dunia 100 ditulis diurut dari urutan nomor 100. Nomor 199. Ternyata siapakah orang yang terhebat? Urutan pertama ditulis di situ Nabi Muhammad SAW. Orang Kristen pun yang cerdas mengakui orang yang terhebat adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan polling dunia, nama apa yang paling sering disebut sekarang? Nama Muhammad. Berapa ribu orang-orang yang bersolawat menyebut-nyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka daripada itu hadirin wal hadirat rahimakumullah, di dalam pembukaan maulid disebutkan al jannatu wa na'imuha sadul liman yusalli wa yusalli wa yubarik alaihi. Al jannatu wa na'imuha, surga dan kenikmatannya buat siapa? Buat mereka-mereka yang mau bersolawat dan bersalam kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kira-kira jenengan kepingin masuk surga mboten? Kepingin masuk surga mboten? Tak kasih bocoran. Orang yang banyak bersolawat maka dia akan masuk surga. Tadi disebutkan sallu ala nuril ladzi arajas sama. Bersolawatlah kamu kepada nur yang menembus langit ketika Isra wal Mi'raj. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya fauza, wahai orang-orang yang kepingin beruntung, man shalla alaihi wasallama, bersolawatlah kalian semua kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau jenengan kepingin beruntung, kepingin bejo istilahnya, kepingin bejo dunia, bejo akhirat, maka perbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang banyak bersolawat akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu. Kalau jenengan masuk surga, ini bocoran ya, ini rahasia. Ini saya mau cerita sedikit kehidupan surga. Tapi tidak usah ngomong sama siapa-siapa. Kalau jenengan masuk surga, loh, kenapa saya ngamin?
Amin karepmu. Mlebu swarga rasa-rasakno. Sok ben Bu, ketika jenengan itu masuk surga. Modelnya gak pati kepingin mlebu surga ini. Sok ben kalau jenengan itu masuk surga. Jenengan itu akan disambut dengan, kalau ada orang naik pangkat biasanya kan ada ucapan selamat-selamat itu ya. Selamat buat Pak Sapa karena naik jabatan. Ngoten nggih? Itu apa istilahnya itu? Ucapan. Ya ngerti ucapan. Nggih, ucapan itu. Apa istilahnya? Ada namanya nggih? Kelak kalau napa? Tahniah. Tahniah. Tahniah itu adalah ya tahniah. Kelak kalau jenengan tuh berjalan menuju ke gerbang surga. Di situ banyak tahniah, ucapan selamat. Di antaranya apa? Salamun apa? Udhuluha bisalamin. Amin. Masuklah kalian ke dalam surga dengan keadaan aman. Kalau jenengan masuk surga, jenengan akan disambut oleh pelayan-pelayan surga. Jenengan sebelum makan berat, sebelum makan nasi, jenengan diberikan snack pembuka. Biasa kalau orang-orang kaya itu sebelum makan nasi di situ ada pembuka. Istilahnya nanti sebelum makan nasi wedarnya sudah keluar duluan. Maka kalau jenengan masuk surga, jenengan dikasih makanan pembuka. Apakah itu makanan pembuka? Yaitu terbuat dari hati ikan paus. Rasanya sangat lezat. Jadi jenengan masuk surga disambut oleh bidadari-bidadari surga, dan di situ jenengan akan diberi makanan pembuka, yaitu hati ikan paus. Apa keunikan surga? Di antaranya kalau jenengan makan di surga, kalau jenengan makan di surga, satu piring mempunyai 70 rasa. Masya Allah. Jenengan kalau di dunia makan pecel suapan pertama sampai suapan terakhir dia tetap rasa Pecel. Tapi piring-piring surga ketika jenengan masuk surga, amin Allahumma. Amin. Ketika jenengan masuk surga, suapan pertama lo kok rasa pecel, suapan kedua sate, suapan ketiga berasa gulai, suapan keempat terong pecel, suapan kelima sop kari kambing, suapan keenam roti prata. Pokok piring-piring surga, satu piring bisa mempunyai 70 rasa. Dan minumannya Bu, sampai jenengan lek mlebu surga jenengan dikasih pilihan minuman. Ada juga sungai-sungai, ada minuman-minuman. Di situ ada minuman madu. Ada juga minuman susu. Susu Pak Mahmudi. Susu. Pak Aton. Susu. Masya Allah. Ada yang salah? Ya. Susu. Dan tahu dengan pikiran ini. Susu Garuda. Di situ ada minuman madu, ada minuman fufu. Pakai kita jadi susu. Ada madu, ada susu, ada homer. Loh, kok minum homer di surga? Kan homer itu haram. Katanya Nabi Muhammad, kalau orang tidak minum homer di dunia, kelak dia akan minum homer di akhirat. Makanya bagaimana kalau orang ngempet supaya dia nggak minum homer, tidak mabuk, maka dia akan masuk surga. Berarti di surga ada homer, ada. Apakah mabuk? Tidak mabuk.
Maka kata Nabi Muhammad, barang siapa memberikan minuman kepada orang yang haus, maka dia kelak di dalam surga akan diberikan minuman yang namanya minuman rohikil maktum, ay homer jannah. Rohikil maktum adalah homer surga. Nanti jenengan itu ada bisa minum madu, bisa minum susu, bisa minum kalinya juga seperti itu. Jenengan bisa berenang di madu, bisa. Jenengan bisa berenang di susu, bisa. Kalau ini salah orang. Ada gosida gini. Inna fil jannata nahron milaban li aliyin wa husainin wa hasan. Sesungguhnya nanti di surga itu ada nahron, ada kali min laban dari susu. Dari Susu, Bu. Kelak di kali di surga ada sungai dari susu untuk siapa? Li aliyin wa hasanin wa husain. Untuk Sayyidina Ali, untuk Hasan dan Husain. Berarti di surga itu ada sungai susu. Wis sugi-sugine wong jenengan nek mandi susu. Mandi susu. Mandi susu. Boten belikat. Belikat. Sesungguhnya belikat, Pak. Jenengan masuk surga bisa minum madu, bisa minum homer, bisa minum susu. Makanannya mendapatkan satu piring yang mempunyai 70 rasa. Somben bapak-bapak ini yang di dunia ini, kalau ketika bapak-bapak ini yang mulia-mulia ini masuk surga akan mendapatkan bidadari. Kok rodok kejut sampai nopo? Orang itu bidadara. Bapak-bapak ini kalau masuk surga akan mendapatkan bidadari 72 bidadari. Amin Allahumma amin. Itu kan buat bapak-bapak, kalau buat ibu-ibu apa? Perhiasan. Kalau buat ibu-ibu apa? Perhiasan. Emas. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang paling disukai dari lelaki dan apa yang paling disenangi dari wanita. Wanita itu paling senang perhiasan. Yuhallawna fiha min asyawira min dhahabi wa lu'lu'a wa libasuhum fiha harir. Allah. Dengarin kompak sampeyan. Kelak pokok jenengan sabar, Bu. Boten kakean ngomel ten bojone. Jenengan jadi istri yang solihah, bukan istri yang sulihah. Manut nang bojone, mau ibadah, ndak gampang nesuan, ndak gampang muring-muringan. Ketika jenengan sekarang tidak punya apa-apa, masuk surga, maka jenengan akan diberikan mas-masan. Bukan hanya tangan yang dikasih perhiasan, tapi sikil-sikil dikasih perhiasan kali Bukan hanya perhiasan emas, tapi bandolnya apa? Lu apa itu? Mutiara. Jadi jenengan melebu surga, tangan yang kanan 30 kilo emas, yang kiri 30 kilo emas, kaki kanan 50 kilo emas, kaki kiri 50 emas. Jadi aku kayak ondel-ondel ini. Sabar, jenengan punya bojo ora pate ngeki duit sing sabar, jadi istri yang solihah. Akibatnya jenengan akan disenangkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di dalam surga. Amin Allahumma amin. Selanjutnya bapak-bapak dapat 72 bidadari. Pertanyaannya buat bapak-bapak, lale umpamanya beb saya dapat 72 bidadari. Pertanyaannya, opo yo kuat? Langsung over Korea
Habib. Dapat 72 bidadari di surga. Apa ya kurang? Ada yang jawab, ya kalau gitu persiapan nguntal ndok bebek. Sak kulit-kulite. Nguntal ndok bebek sak kandang-kandange insyaallah kuat. Ini kan pertanyaan butuh dijawab loh. Lanjenengan umpamane Pak Mamudi masuk bidadari 72. Amin. Terus Ustaz Mamudi wis nyedon. Lah iki siji wae boyok sampai arep remek. Dengkul wis bogal-gaglik. Apa maneh 72? Bagaimana jawabannya? Jawabannya katanya Nabi Muhammad, kalau orang itu masuk surga, maka semuanya dilipat gandakan senilai dengan kekuatan 100 orang. Jadi umpamane Ustadz Mahmudi kalau sarapan di dunia bisa 1 piring, sok ben di surga bisa 100 piring. Kalau umpamanya Abah Jusman di dunia bisa minum 1 cangkir kopi, sok ben di surga 100 cangkir kopi. Kalau umpamanya Ustadz Anton di surga di dunia bisa membawai 1 mobil, di surga bisa nyetir 100 mobil. Begitu juga kalau di dunia cukup dengan 1, wis ampun-ampun. Somben di surga diberi kekuatan sama Gusti Allah setingkat dengan 100 kekuatan manusia. Padahal bidadarinya cuma 72, sih lebih. Cuma buat simpenan gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pertanyaannya, Beb, kalau bojoku dapat, kalau si bapak-bapak dapat bidadari, termasuk Gus ini dapat bidadari nih. Kalau yang laki dapat bidadari, bagaimana istrinya, apa cemburu? Cemburu enggak? Cemburu enggak? Yo, nek ten Hongkong wis 10 tahun gak bakal cemburu. Kalau umpamanya yang laki dapat bidadari, apakah istri-istri mereka cemburu? Kira-kira cemburu bukan? Di dalam surga Bu, nggak ada rasa gil, cemburu hilang. Nggak ada rasa prasangka hilang. Nggak ada rasa geting aku ke dia hilang. Nggak ada rasa nggak enak unek-unek di dalam hati, hilang semuanya. Lagian kalau dijawab dengan akal seperti ini, kalau ada suami istri, yang laki kawin lagi, biasanya cari yang lebih cantik, lebih muda. Otomatis istri tua cemburu mboten? Cemburu. Lah sedangkan jenengan nanti kalau masuk surga, bojone jenengan dapat bidadari, apakah jenengan cemburu? Enggak cemburu. Kenapa? Karena kecantikanmu Bu lebih cantik daripada bidadari surga. Ya lek mlebu amino. Ini kita ini dalam masa-masa perjuangan. Gimana Bang? Jadi kalau jenengan disapa selamat pagi bidadari surga, bukan. Jenengan bukan bidadari surga, tapi ratunya bidadari surga. Kira-kira ono dawa mboten? Emang angel golek sing model ini iki, Bu. Bahkan jenengan bukan bidadari surga, karena kecantikanmu Bu lebih cantik daripada bidadari surga. Bahkan lebih cantik daripada ketuanya bidadari. Siapa ketuanya bidadari? Namanya Ainul Mardiyah. Cantik bidadari itu. Disifatkan bidadari ini, sifatnya bidadari. Ketika bidadari minum, maka jatuhnya air minum ini ketokan Bu, kelihatan. ngombe kopi ketok ireng. Jadi kalau ngombe kopi glek-glek hitam-hitam turun ini ketokan Bu, kelihatan. Saking apa? Bening. Saking putihnya kulitnya, saking glowingnya kulitnya.
Jenengan kalau minum kopi ndak ketok karena padha ireng ya. Ndak ketok. Tapi kalau minum susu ya, kalau susunya putih. Terus disifatkan lagi, dikatakan di dalam Fadhailus Syahrul Ramadan itu disebutkan bahwa bidadari itu mempunyai 1000 pelayan, mempunyai 70 gaun, bisa ganti-ganti pakaian, dan bidadari mempunyai 70 aroma wangi. Jadi sebelah pipi sini aroma rambutan, sebelah sini baunya nanas, sebelah sini seperti bau melati, sebelah sini bau bunga mawar, sebelah sini bau bunga matahari, sebelah sini bau seperti minyak kasturi, sini minyak misik, sini minyak jafaron, sampai terakhir seperti bau durian. Campur-campur. Berarti saya mau durian. Itu sifatnya bidadari, mempunyai 70 apa? Zayin, mempunyai 70 pepaes, bedaknya 70 macam. Kalau jangan berapa macam bedaknya? 1. Merek apa? Bukan. Kalau dulu mereknya merek Pons, Wage, Legi, Sae, Kliwon. Dinggo kabeh tetap tidak bisa menjadi bidadari karena jenengan calon cikal bakal ketuanya ratunya bidadari surga. Jadi lek bojo jenengan mendapatkan bidadari jenengan enggak cemburu, lah wong sik luwe ayu aku kok. Iya. Amin Allahumma. Amin. Pertanyaannya, ketika bojo-bojo jenengan mendapatkan bidadari, ada yang mengatakan, apakah bidadarinya bisa hamil? Tidak. Apakah bidadari bisa hamil? Tidak. Apakah bidadari bisa hamil? Boleh dijawab ini apa? Pertanyaan yang menjalar. Loh, bidadari bisa hamil, nanti kalau melahirkan siapa bidadari? Melahirkan pakai normal apa BPJS? Di klinik apa di rumah sakit? Apakah bidadari bisa hamil? Ternyata bidadari nggak bisa hamil. Kenapa? Karena bidadari diciptakan spesial bikrun, gadis. Faj'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Dan telah aku ciptakan bidadari dalam keadaan abkara, perawan, gadis. Jadi kalau bojo jenengan sama bidadari mau dibaleni lagi gadis lagi, dibaleni lagi tetap gadis lagi, bidadari tetap dalam keadaan gadis. Pertanyaannya, di mana ono perawan meteng? Ada nggak? Nggak ada perawan, nggak ada yang hamil kecuali satu, Siti Maryam ibunda Nabi Isa alaihi. Selain itu nggak ada perawan yang meteng, nggak ada. Itu perawan tadi nggak ada. Perawan nggak ada yang hamil karena diciptakan oleh Allah dalam keadaan apa berarti bidadari minum jamu Saira pecah Mona Lisa? Bidadari nggak pakai jamu-jamu, nggak pakai galian simset, nggak pakai sari rapat, nggak pakai lem altiko, nggak pakai apa-apa. Diciptakan oleh Allah dalam keadaan Amin Allahumma. Pertanyaan selanjutnya, lalek jenengan iso meten apa ora nang surga? Botan-botan pelayan. Apakah jenengan juga hamil? Hamil enggak? Tenane. Kalau jenengan masuk surga, hamil mana? Kalau jenengan masuk surga, apakah saya bisa hamil? Maksud bahasa saya jenengan. Apakah saya bisa hamil, Beb? Kalau kelak masuk surga, hamilmu di surga itu sebagai pilihan. Mau hamil monggo,
meteng monggo, ra meteng ya monggo. Tapi kalau hamilnya wanita di dunia itu takdir. Hamilnya wanita di surga itu pilihan. Jangan mau hamil silakan, wis meteng-meteng mau. Sesuai permintaan. Sesuai permintaan. Kalau nggak hamil, monggo. Hamil, monggo. Sesuai permintaan. Tapi kalau hamil di dunia itu adalah takdir dari Gusti Allah. Kenapa kok takdir? Ada orang nggak hamil-hamil berusaha sampai makan pace, nok Sunan Ampel kono. Pernah dengar? Ada tanduran mengkudu pace. Di situ kalau makan dipercaya bisa cepat hamil, tapi khusus bagi wanita. Laki-laki nggak hamil. Khusus bagi wanita. Sampai bolak-balik ke juru kuncinya makan Sunan Ampel. Kalau ada pace yang jatuh, saya pesen. Itu biasanya buat orang supaya cepat. Tapi nggak hamil-hamil. Kenapa? Takdir. Sampai diajari metode-metode bagaimana naik dari kanan turun ke kiri. Belum juga hamil-hamil oh dilangkah itu. Sampai kasih metode turun dari kiri, turun dari kiri, naik dari kiri, turun dari kanan, tetap tidak hamil. Kenapa? Takdirnya belum hamil. Sampai dikasih cara gaya Shaolin, gaya tinggi, tidak hamil. Memang takdirnya tidak hamil. Begitu sebaliknya, ada orang kepingin nggak hamil karena anak wis wakeh, kepingin nggak hamil malah bolak-balik papasan di kamarnya jeding, lah hamil bu. Sandale kijolan meteng, sandale bojone kijolan langsung meteng, saking suburnya, dan itu termasuk takdirnya Gusti Allah. Tapi kalau jenengan di surga itu hamilnya sebagai pilihan, mau hamil silahkan, mau nggak hamil silahkan. Tapi kalau jenengan memilih hamil umpamanya, itu bisa disetel seperti volume radio. Ya Allah saya kepingin hamil, tapi langsung 9 bulan langsung mak beleduk. Ya Allah saya kepingin hamil tapi coba 7 bulan agak kecil. Dan hamilnya jenengan di surga itu tidak pakai ngidam. Tidak pakai apa namanya? Ngidam ya. Ngidam kan biasanya itu pengen yang nggak masuk akal toh. Kalau ngidam jam 2 malam kepingin ketol bakso. Aneh-aneh diiring nangis. Terus kalau ada orang jual pangsit, baunya nggak enak. Itu Kak, apa ada obatnya? Baik, itu nggak ada obatnya. Tapi setelah ditelusuri ternyata orang ngidam itu ada obatnya. Kenapa? Karena penyakit ini terkadang obatnya tidak jauh dari sumber penyakit. Tolong? Halo? Terkadang obatnya ini tidak jauh dari sumber penyakit. Contoh laler. Kalau minumanmu terhinggapi laler, kata Kanjeng Nabi, maka delepkan sisa. Delepkan itu apa? Masukkan. Delepkan. Masukkan. Tenggelamkan seperti Menteri Sampai Susi. Tenggelamkan. Kalau jenengan punya wedang, makanya sunnah jenengan minum kopi, minum wedang itu ditutup. Kenapa? Takut khawatir kemasukan laler. Tapi kalau apabila minumannya jenengan ada lalernya, bagaimana? Apakah ditarik? Jangan ditarik, tapi delapkan. Delepkan. Kenapa? Di sayap laler yang kiri mengandung penyakit, yang kanan mengandung obat, mengandung penawar. Jadi nggak masalah ada laler, delepno sisa. Itu sebagai penawar. Nah itu membuktikan bahwa obat ini, tombo ini tidak jauh dari sumber penyakit. Jadi kalau ada orang hamil, wanita hamil, bagaimana untuk mengobatinya? Ambil sarungi bojomu, usap-usap nonang wetengmu. Kenapa? Karena kamu hamil, ya seputar sarung itu. Kamu hamil itu, ya gara-gara seputar sarung itu. Ambil sarungnya, diusap-usapkan. Insya
insya Allah ngidamnya sembuh. Ribut? Kalau nggak sarungan, kalau nggak sarungan yuk hamil terus nanti. Allahumma sholli ala Muhammad. Sudah ya? Kalau jenengan hamil umpamanya minta hamil, ya Allah ya Gusti, ya Allah ya Rabb, saya kepingin hamil ketika jenengan masuk surga. Apakah bisa? Bisa. Bisa minta hamil karena hamil di surga adalah pilihan, hamil di dunia adalah takdir. Terus bagaimana kalau melahirkan? Apakah bisa punya anak? Nggak punya. Tapi rasanya melahirkan bisa, tapi ya nggak sakit-sakit betul sih. Apakah bisa punya anak? Nggak bisa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyediakan anak-anak di surga yang dinamakan wildan mukhalladun. Siapa itu anak-anak di surga yang namanya wildan? Adalah anak dari orang-orang yang kafir, yang mati masih bayi. Dia masuk neraka apa masuk surga? Ada yang ngomong masuk surga dijadikan wildan oleh Gusti Allah, anak-anak di dalam surga. Ada yang mengatakan anak yang anak dari orang kafir yang mati ketika bayi, maka dia di antara surga dan neraka yang namanya Jabal A'raf. Ada yang mengatakan anak-anak orang kafir yang mati ketika bayi diambil oleh Allah, dia dijadikan anak-anak di dalam surga. Juga ada yang mengatakan itu termasuk anaknya orang Islam yang mati masih bayi tapi tidak diakekoi. Jangan punya anak masih bayi meninggal, apakah akikoh? Akikoh. Dengan akikoh anak nanti kelak bisa memberikan syafaatnya kepada orang tuanya. Walaupun anaknya sudah sampai ngojo amin tok ibu. Jadi wildanu mukhalladun, anak-anak yang di dalam surga. Apa bedanya wildan anak surga dengan anak yang di dunia? Kalau anak yang di dunia lucunya terbatas mulai usia 0 sampai 4 tahun. 3 tahun masih lucu betul? 4 tahun lucu betul? Kalau 5 tahun? Lucu. 6 tahun? 6 tahun tidak lucu. Kenapa? Anak sudah ngerti duit. Pak, gak lucu jalan duit atau lucu. Lah sedangkan anak yang di surga tidak ada masa untuk tidak lucu. Semakin hari semakin lucu. Semakin hari semakin lucu. Untuk siapa? Kenikmatan surga dan kenikmatannya untuk orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad Sallallahu Alaihi. Ya
Muhammad. Maka berbahagialah orang-orang yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten Gus niku wedan apa Gus? Wedan susu. Wedan susu. Ini kalau pas yakin ini wedan tadi dalam keadaan panas pol. Tapi alhamdulillah dibaca no sholawat pasti dingin. Itu termasuk salah satu barokahnya sholawat. Sallu ala mencapai 1 jam. Menurut guru saya, lek ngaji ojo suwe-suwe, ojo kurang teko sajam, ojo lebih teko sajam. Karena keterangannya orang yang menuntut ilmu 1 saat 1 jam lebih baik daripada 1000 rakaat sholat. Niki wau jenengan sudah sholat 1000 rakaat sholat Bu. Nek umpamane mlebu surga pantes Bu. Mudah-mudahan masuk surga sak HP-HP-nya. Mlebu surga sak gendang-gendange. Mlebu surga sak tremos-tremose. Amin Allahumma. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umurnya, umur yang barokah, umur yang manfaat, mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ditambah rizkinya oleh Allah, rizki yang halal, yang banyak, yang barokah. Mudah-mudahan tetap istiqomah dan berakhir dengan husnul khotimah. Ala hadinya Bismillahirrahmanirrahim.